Presiden Barca, Laporta, ada skandal antara wasit dan Inter, kami pasti lolos. Presiden Barcelona, Joan Laporta menuduh wasit, Slavko Vinicic memihak kepada Inter Milan pada laga ketiga grup C Liga Champions yang berlangsung di Giuseppe Meazza, Rabu, 5 Oktober 2022, lalu. Laporta menyebut ada skandal besar yang dilakukan antara wasit dan Inter di laga itu. Inter sukses menang 1-0 lewat gol yang dicetak Hakan Çalhanoğlu, namun laga tersebut masih menyisahkan beberapa kontroversi terkait keputusan wasit yang dianggap Laporta merugikan timnya. Saat berbicara di konferensi pers, seperti dilansir FC Internews, Laporta sangat murka terhadap keputusan wasit dan telah menyurati UEFA menyusul keputusan kontroversial wasit saat laga melawan Inter. Wasit yang merugikan kami di Milan sangat memalukan, itu adalah skandal besar, kata Laporta, kami bahkan mengeluhkan fakta ini ke UEFA, lanjutnya. Laporta kemudian menyatakan bahwa meski timnya kehilangan 6 poin dari 3 pertandingan di fase grup, namun ia tetap yakin Barcelona dapat menembus babak 16 besar Liga Champions. Saya realistis dan tidak berpikir kami tersingkir dari kompetisi. Dengan tim yang kami miliki, kami yakin bisa mengalahkan Inter, Bayern, dan Victoria Pilsen. Nyanyian anti-Inter menggema di Stadion Camp Nou saat laga Barca versus Celta Vigo. Pertandingan antara Barcelona melawan Celta Vigo di Camp Nou pada lanjutan La Liga Spanyol menjadi sorotan karena supporter Barca menyanyikan lagu-lagu anti-Inter selama pertandingan berlangsung, Senin, 10 Oktober 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Surat kabar yang berbasis di Turin, Tuttosport menunjukkan para pendukung Barcelona menyanyikan can-can kebencian kepada Inter Milan menyusul keputusan wasit yang menurut mereka tidak adil saat memimpin matchday ketiga grup C Liga Champions di Stadion Giuseppe Meazza pada tengah pekan lalu. Di laga tersebut Nerazzurri sukses menang 1-0 lewat gol yang dicetak Hakan Çalhanoğlu, namun kekalahan tersebut masih menyisakan rasa sakit hati bagi kubu Barcelona. Karena tidak terima dengan kekalahan tersebut mereka pun menyalahkan beberapa keputusan wasit yang dianggap merugikan tim kesayangan mereka. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez telah mengkritik dengan keras tentang kepemimpinan wasit Slavko Vinicic. Sedangkan Presiden Barcelona, Joan Laporta bahkan menuding ada skandal besar yang dilakukan antara wasit dan Inter Milan. Sentimen ini tampaknya telah merembet ke para supporter mereka, yang secara spontan meneriakkan slogan-slogan anti-Inter dalam pertandingan melawan Celta Vigo. Di sisi lain kubu Inter tentunya kesal dengan sikap Barcelona yang tidak mengakui kekalahan. Mereka malah lebih fokus pada keputusan wasit menjelang pertemuan kedua di Nou Camp pada Kamis, 13 Oktober 2022. Handanovic sosok penting di ruang ganti Inter Milan. Striker Inter Milan, Edin Dzeko mengakui bahwa Samir Handanovic merupakan sosok yang sangat berpengaruh di ruang ganti Nerazzurri. Handanovic memang tidak tampil saat Inter bertandang ke markas Sassuolo di laga pekan ke-9 pada Sabtu kemarin, namun pidatonya di ruang ganti sebelum pertandingan telah membangkitkan motivasi para pemain. Handanovic akan tetap menjadi kapten Inter selama ia masih berada di klub, bahkan jika ia tak lagi menyandang kiper nomor 1 Nerazzurri. Handanovic dilaporkan sangat vokal sebelum pertandingan demi membangunkan semangat juang anggota skuad melalui pidatonya. Dia juga memberi wejangan khusus buat Andre Onana menjelang laga. Samir adalah sosok yang penting bagi kami dan juga orang penting di ruang ganti. Ketika dia berbicara, kami semua diam dan mendengarkannya, ujar Dzeko. Pemain veteran asal Bosnia itu juga mengomentari momen-momen kebangkitan Inter dengan menyatakan, akhir-akhir ini hasilnya tidak berjalan dengan baik. Tapi sekarang 2 kemenangan penting telah datang meski itu masih belum cukup. Inter pantas menang lawan Sassuolo, Dumfries jadi pembeda. Jurnalis Italia, Mario Concerti menilai bahwa Inter Milan pantas menang atas Sassuolo dengan skor 2-1 pada laga lanjutan pekan ke-9 Serie A 2022-2023. Inter menghadapi pasukan Sassuolo yang selalu memberi mereka kesulitan setiap kali bertemu pada laga-laga sebelumnya, tetapi kali ini Nerazzurri mampu memberikan yang terbaik untuk membawa pulang 3 poin penting. Di sepanjang laga Nerazzurri terus melancarkan serangan sekaligus fokus untuk menjaga soliditas mereka dalam fase bertahan. Seperti yang disoroti oleh Concerti, bahwa penampilan cerah dan dinamis dari Dumfries adalah salah satu faktor penting kesuksesan Nerazzurri meraih kemenangan atas Sassuolo.
Pada laga tersebut Dumfries merupakan sosok yang paling sering menimbulkan masalah bagi lini pertahanan Nero Verdi. Melalui artikelnya yang diterbitkan oleh Corriere della Sera, Sconcerti memuji performa Nerazzurri, dan secara khusus mencatat dampak yang signifikan dari Denzel Dumfries di sisi kanan tim. Menurutnya, pemain asal Belanda itu menjadi pembeda di laga tersebut. Inter pantas menang atas Sassuolo. Sedikit comeback performa dari Dumfries sudah cukup untuk mendorong permainan mereka, tulis Sconcerti. Inter bukan tim yang gesit, mereka membutuhkan kualitas vertikal dari Dumfries. Di Marco juga melakukan umpan silang dengan baik, tapi Dumfries mampu melewati lawannya, jadi dia bisa menusuk ke pertahanan lawan. Dia menunjukkan itu, dia adalah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Saraf dan psikologi menjadi faktor Lautaro Martinez bermain tanpa gol. Ketegangan dan perjuangan psikologis tampaknya memainkan peran penting dalam perjuangan striker Inter Lautaro Martinez saat ini di depan gawang. Ini adalah pandangan edisi cetak hari ini dari surat kabar Tuttosport yang berbasis di Turin, yang mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya pemain Argentina itu mengalami kekeringan gol yang panjang untuk klubnya. Ketika dia benar-benar menembak, hanya sedikit yang bisa meragukan kemampuan mencetak gol Martinez, tetapi masalah sebenarnya datang ketika dia tidak. Martinez mengalami kekeringan gol yang luar biasa musim lalu yang bertepatan dengan performa terburuk Nerazzurri sebagai sebuah tim, dan juga memiliki periode panjang tanpa gol di musim sebelumnya. Kampanye ini, meskipun memulai dengan cepat, sekarang sudah 8 pertandingan di semua kompetisi di mana pemain berusia 25 tahun itu gagal mencetak gol. Perasaan bahwa pengetahuan tentang kekeringan gol ini membebani Martinez saat dia bermain. Tampaknya selalu terjadi bahwa, begitu Martinez akhirnya menemukan tujuannya, dia lebih bebas dalam bagaimana dia bermain di depan gawang dan lebih banyak lagi segera menyusul. Namun, setidaknya untuk saat ini, pemain Argentina itu tampaknya bermain dengan sedikit gugup ketika mendapat peluang untuk mencetak gol. Peran awal untuk Di Marco, Onana dan taktik serangan balik mendefinisikan New Inter. Pelatih kepala Inter Simone Inzaghi tampaknya telah mengubah penampilan Inter secara signifikan selama beberapa pertandingan terakhir setelah tanda-tanda bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik di awal musim. Ini menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport, yang menyoroti peran awal untuk Federico Di Marco dan Andre Onana serta lebih banyak taktik serangan balik sebagai aspek dari Inter baru, sang pelatih. Awal musim yang buruk bagi Inter, dengan kekalahan yang sama banyaknya dengan kemenangan mereka dalam 10 pertandingan pertama, hampir menuntut pelatih untuk campur tangan dan mengubah keadaan. Inzaghi telah merespons dengan menurunkan garis pertahanan beberapa yard, memungkinkan para pemain untuk membentuk bentuk yang lebih kompak secara alami di depan gawang, serta strategi menyerang yang lebih fokus pada umpan lawan untuk meninggalkan ruang dan kemudian menyerangnya. Pendekatan ini tentu sebagian dapat dirancang untuk mendapatkan yang terbaik dari karakteristik Romelu Lukaku begitu pemain Belgia itu kembali dari cedera. Selain itu, pelatih telah membuat beberapa pilihan yang berani dan menentukan mengenai starting 11 yang telah membuahkan hasil. Melawan Barcelona dan Sassuolo dalam 2 kemenangan terakhir, Inzaghi telah memutuskan untuk pergi dengan Andre Onana sebagai penjaga gawang atas Samir Handanovic, dan pemain Kamerun telah membayar kepercayaan pelatih dengan penampilan yang bagus. Sementara itu, Federico Di Marco yang sedang dalam performa terbaik telah ditempatkan di sayap kiri di mana ia telah melakukannya dengan baik dalam memegang peran awal. Robin Gosens bisa diizinkan meninggalkan Inter. Robin Gosens bisa saja diizinkan meninggalkan Inter pada Januari mengingat dia tidak punya banyak waktu bermain musim ini. Ini menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa Nerazzurri dapat menjual pemain Jerman itu dan mencari pemain yang lebih cocok untuk menggantikan Ivan Perisic di sebelah kiri. Gosens tiba di Inter pada jendela transfer Januari musim lalu dengan pelatih Simone Inzaghi sebagai salah satu sponsor utama mantan bek sayap Atalanta itu. Namun, Inzaghi enggan mempercayai pelatih asal Jerman itu, meski musim ini ia diperkirakan akan mewarisi peran starter di sisi kiri dari Perisic yang hengkang pada musim panas. Dengan demikian, pemain berusia 28 tahun itu sudah bisa diizinkan untuk pergi pada awal Januari ini setelah Piala Dunia, untuk mencari lebih banyak waktu bermain.
Gosens telah dikaitkan dengan Bayer Leverkusen selama beberapa hari terakhir jendela transfer musim panas, dan kepindahan kembali ke Bundesliga masih mungkin terjadi. Alfonso Pedraza dari Villarreal dan Pasquale Mazzocchi dari Salernitana adalah di antara target Inter di sebelah kiri jika Gosens pergi. Namun, profil alternatif juga bisa dicari, dengan klub mempertimbangkan opsi yang lebih benar-benar menyerang seperti Perisic yang benar-benar bisa menggantikan pemain Kroasia yang sudah pergi.